Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama aku di sini Merlin, dan hari ini sesuai janjiku di Instagram kemarin kita bakalan bahas soal beasiswa, dan hari ini udah kubawa narasumberku. Oke, sebelum kita lanjut bahas soal beasiswa, kenalan dulu ya, kan nggak kenal nggak sayang. Hi everyone, namaku Cecilia Evi. Saat ini sedang menempuh pendidikan PhD, jadi doktoral di QUT. Ya. Ada di Brisbane. Itu jurusannya apa sih? Aku di Faculty of Education. Ya, jadi itu beasiswa. Jadi Cecil ini lagi PhD dan dapat beasiswa di sini. Itu kenapa? Aku pikir kan teman-teman banyak yang minta soal beasiswa S1, S2 gitu kan. Jadi aku pikir narasumberku ini tepat banget, kebetulan kenal gitu kan ya di Instagram, dan akhirnya kita ketemu hari. Langsung aja ya. Boleh jelasin nggak di Australia ini ada berapa macam beasiswa sih sebenarnya yang teman-teman bisa dapat? Oke. Kalau untuk beasiswa di Australia itu sebetulnya bisa mengcover dari level diploma, S1, S2, S3. Oh, ada semua ya, Cia? Ada semua. Cuman memang kalau untuk yang diploma dan S1 itu sistemnya tidak full. Tidak fully funding. Jadi memang biasanya mereka hanya mengcover untuk kalau untuk S1 itu biasanya untuk tuition fee. Ya. Dan itu sistemnya biasanya based on academic achievement. Jadi nilai SMA-nya harus at least 8,5 untuk mata pelajaran tertentu. Nah, itu kemudian IELTS-nya juga harus sudah 6,5. 6,5 ya? Nah, itu biasanya bisa dapat potongannya bervariasi, tergantung kampus. Itu bisa 25%, bisa 50%. Itu hanya dari biaya sekolah ya, Cia? Hanya biaya sekolah. Jadi biaya hidup kalian harus kalian tanggung sendiri. Betul. Nah, kalau untuk S2 di Australia itu ada dua cara untuk menyelesaikan program studinya. Jadi ada yang dibilang coursework, ada yang dibilang by research. Kalau yang coursework itu berarti selama durasi studi itu hanya masuk ke kelas, kemudian di akhir semester ada exam, harus mengumpulkan assignment, selesai, dapat masternya. Tapi ada juga yang namanya master by research. Jadi kalau master by research itu selama durasi studi itu harus melakukan penelitian di Australia sini. Di Australia. Nah, bedanya apa? Kalau untuk teman-teman yang berpikir mau jadi dosen, sebaiknya dari level master itu sudah memikirkan untuk masuk master by research. Research ya, benar-benar. Karena kalau misalnya ambil master by coursework, saat ini penyelesaiannya mudah karena tidak harus penelitian, ya kan? Tapi kalau kemudian mau lanjut PhD, karena dosen harus PhD, itu bakal kesusahan. Nah, kalau untuk level S2, itu kalau untuk master yang by coursework, itu sistemnya most likely akan sama seperti beasiswa S1. S1 ya. Jadi hanya berupa potongan, kecuali kalau misalnya teman-teman tertarik untuk apply ke Australia Award Scholarship. Nah, kalau Australia Award itu kan dari pemerintah Australia, itu mereka tidak melihat apakah by coursework ataukah by research. Jadi itu akan fully funding. Beasiswa untuk biaya hidup dan juga untuk tuition fee. Nah, kalau misalnya dari pemerintah Indonesia yang available untuk S2 itu LPDP. Jadi LPDP itu pun sistemnya sama, bisa coursework, bisa research, fully funding untuk biaya hidup dan tuition fee. Nah, kalau untuk master by research itu dari universitas sendiri itu ada banyak peluang. Karena universitas di Australia itu mereka sistemnya research based. Nah, jadi seperti beasiswa saya ini kan untuk PhD. Itu dari QUT setiap tahunnya, setiap awal bulan September itu dibuka rekrutmen untuk apply. Jadi untuk PhD dan level master by research. Ini juga fully funding, jadi tuition fee-nya dihapus karena beasiswanya dari kampus, dan kami dapat stipend. Stipend itu sebenarnya untuk biaya hidup. Tapi karena kami melakukan penelitian untuk kampus, kami dianggap seperti staff. Jadi ada gaji. Nah, untuk standar hidup di Brisbane dengan dengan uang scholarship itu cukup ya. Jadi nggak perlu kerja ya, Cia ya? Kalau misalnya mau kerja untuk extra saving bisa. Tapi kalau misalnya beasiswa kayak gitu kan requirement-nya tinggi ya, Cia. Maksudnya
benar-benar harus berusaha yang semaksimal mungkin biar dapat yang bagus. Menurut Cece bisa nggak sih bagi waktu antara kalau yang mau kerja dan tetap ngejar tugas-tugas dan sebagainya, atau kemungkinan bakalan keteteran nanti atau gimana? Jadi memang kalau untuk scholarship itu, kenapa requirements-nya cukup tinggi? Itu karena universitas mau memastikan pada saat sudah mulai penelitian, itu student sudah tidak lagi berjuang, let's say misalnya untuk memperbaiki bahasa Inggris. Jadi misalnya IELTS itu 6,5 itu sekarang sudah standar dari level S1, S2, S3. Jurusan apapun, bahkan ada beberapa jurusan yang mintanya lebih tinggi dari 6,5. Wow, oke. Itu. Nah, kenapa 6,5 harus tercapai? Karena pada saat nanti sudah mulai studi, teman-teman udah gak lagi bingung ngurusin, aku gak bisa bahasa Inggris, masih ngurusin bahasa Inggrisnya segala macam. Enggak, because once you are here, tanggung jawabnya yang ngurusin soal studi. Iya, gitu benar. Jadi gimana cara, nanti akan ada banyak workshop training dari kampus, gimana cara mencari jurnal, bagaimana cara maintaining relationship sama supervisor dan lain sebagainya. Jadi memang requirements-nya cukup tinggi kalau untuk beasiswa, baik beasiswa yang lokal dari pemerintah Indonesia seperti LPDP, ataupun dari Australian Government, ataupun dari Australian University. Oh, nah bukan, C tadi yang mention soal kalau mau kerja, itu kalau misalnya bisa keteteran nggak sih kalau misalnya sambil kerja? Bagusnya gimana sih menurut Cici? Karena kalau dalam bayanganku ya itu bakalan susah sih kalau teman-teman berpikir bahwa oh ya aku mau dapat saving jadi mau kerja juga sambil padahal beasiswa. Jadi gini, kalau dari aturan visa, student itu kan boleh kerja sebetulnya 20 jam. Jadi itu aturan visa secara general. Cuman seperti yang saya bilang tadi, karena oleh QUT kami dianggap sebagai staff. Jadi jam kerja itu dipotong setengah. Oh, oke. Jadi di luar studi, penerima beasiswa QUT Postgraduate Research Award, itu beasiswa yang saya dapat, itu cuma boleh kerja 10 jam. 10 jam? Oke. Nah, alasannya kenapa? Karena memang prioritasnya untuk research. Benar. Ya ntar sibuk nyari duit malah nggak itu ya, keteteran ya itunya. Benar. Setuju sih itu, malah bagus sih kalau masih dikasih kesempatan buat kerja ya. Dan Cece manfaatin nggak itu buat kerja atau udah cukup dari QUT-nya sendiri? Masalahnya kalau misalnya single itu cukup. Cuman kan saya kesini dengan suami dan 2 anak kecil. Jadi memang harus ekstra, harus ada income ekstra. Jadi suami saya kerja casual, saya juga masih sedikit ada lah. Jadi harus kerja juga memang. Cuman tidak terlalu, istilahnya fokusnya bukan ke pekerjaannya. Iya benar-benar. Hanya buat nambah-nambah gitu loh guys. Kan banyak kan yang teman-teman yang pengennya ke Australia sambil sekolah sambil kerja. Nah itu mungkin agak susah kalau misalnya harus lewat beasiswa, karena di beasiswa kan requirement-nya tinggi. Jadi kalian nggak harus fokus ke sekolah daripada ke nyari duit kayak gitu loh. Tapi tetap bisa. Bisa kalau untuk istilahnya casual work itu masih bisa. Mungkin jenis beasiswa yang lain kalau teman-teman dosen ya. Oh iya. Jadi kalau teman-teman dosen yang dari Indonesia, kalau mau apply yang beasiswa dari Indonesia, itu ada beasiswa Budi. Jadi itu beasiswa unggulan untuk dosen Indonesia. Itu untuk mereka yang sudah punya nomor induk sebagai dosen. Nah itu bisa apply lewat Budi. Atau misalnya teman-teman dosen yang ngajar di UIN atau STAIN, itu bisa apply lewat beasiswa MORA. MORA itu Ministry of Religious Affairs atau Kemenak. Kementerian Agama ya. Kementerian Agama, karena itu akan beda pintu untuk beasiswanya. Tapi kalau itu beasiswanya full juga, Cik? Full juga. Jadi yang beda untuk setiap pemberi beasiswa ini adalah satu, terkait nominal. Oh, dari situ yang mana yang paling tinggi, Cik? Kalau seperti sistemnya LPDP, Budi, itu tergantung wilayah. Oh, wilayah. Jadi misalnya universitas tujuannya itu di kota besar atau kota kecil. Itu menentukan besar kecilnya stipend yang diterima. Benar. Gitu. Karena kan biaya hidupnya pun beda juga. Betul. Mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk studi ke Australia, level S1, S2 ataupun S3, mungkin yang harus diingat adalah bahwa sistem belajar di sini berbeda. Bener banget. Nah, bedanya gimana, Cik? Paparin biar teman-teman boleh mempersiapkan mental di Indonesia ya. Bedanya adalah kalau di sini harus mandiri. Itu nomor 1. Bener banget. Nah, kalau di sini, kalau teman-teman S1 atau yang S2 coursework,
itu satu mata kuliah itu bobotnya 12 SKS. Iya, iya. Jadi bukan 2, 3, 4 gitu ya. Iya, iya. Jadi memang satu mata kuliah itu 12 SKS. Wow. Satu semester itu cuma bisa ambil 4. 4 mata kuliah. Ya. Oke, which is berapa? Jadi 4 kali 12 itu sudah 48 SKS. Kalau Oke. 48 SKS berarti kan hitungannya 48 jam. Iya, Itu full time job. 12 SKS itu atau 12 credit point itu dibagi dalam pertemuan di kelas. Pertemuan di kelas itu kan bisa range-nya bisa 2 sampai dengan 3 jam. Iya, Kemudian harus ikut tutorial another 1 or 2 hours. Iya. Kemudian harus ada group study, kemudian bikin assignment Iya. dan waktu belajar pribadi. Iya, Jadi dalam waktu 48 jam, 1 minggu itu tugas teman-teman adalah untuk belajar. benar. Jadi nggak bisa seperti di Indo selesai kelas ke Sudah. mall. Di Beda sini jauh nanti ya. nggak selesai gitu. Dan memang sistemnya lebih teratur. Jadi di awal semester itu teman-teman sudah tahu semua bakal ada assignment apa, readingnya dari mana, dikumpulkan minggu keberapa. Ya, Dan di sini semua sistemnya online. ya. Jadi tugas itu disubmit online. So if you pass even 1 second dari deadline-nya, udah langsung dianggap tidak Habis, mengumpulkan. gitu ya. Benar-benar. Dan itu nggak ada tuh istilahnya yang dosen mau nanya-nanya, mana kayak Nggak di ada. Indonesia kan kalian masih Nggak ada. ditagi-tagi, nggak ada di sini. Nggak ada. Kalau lu nggak ngumpulin ya udah, Yes. selesai sudah. Betul. Dan kalau untuk teman-teman yang ngambil misalnya Master by Research atau PhD, itu memang ada supervisi, ada proses bimbingan kan dengan Iya, dosen, iya. dengan supervisor, tapi tetap yang bersangkutan sebagai student itu harus aktif. Iya. Jadi dosen di sini tidak akan istilahnya menentukan, oh kamu harus baca ABC, enggak. Harus tahu Studinya sendiri, iya, betul. benar. Harus tahu, harus paham sendiri. Jadi harus membaca berapa banyak jurnal. Benar. Kemudian pola pikirnya sudah tidak lagi bisa pakai textbook. Iya. Kalau sudah level Master by Research atau PhD, semua harus based on academic journals. Ya. Jadi memang harus selalu update Baca diri, jurnal. harus baca jurnal, harus rajin ngecek kalau misalnya di kampus ada workshop untuk writing atau misalnya bagaimana sih cara mencari artikel yang benar. Ya. Sistemnya di situ. Jadi kalau di Australia harus mandiri dengan difasilitasi melalui workshop. Ya. Jadi akan ada banyak workshop. Ya, jadi nggak ada istilah, aku nggak tahu nih caranya gimana, karena dia bakal Betul. ada workshop yang bantu kalian untuk misalnya baca jurnalnya gimana yang biar efektif. Betul. Gitu-gitu lah intinya ya, Ci, ya. Benar. Wow, so ya itu ya, kalian disiapin mental ya kalau memang pengen mencoba untuk beasiswa. Tapi meskipun bukan beasiswa pun ya sistem belajarnya kayak gitu ya. Sama. Jadi kalian mau bayar pakai duit sendiri pun ya harus kayak gitu juga. Betul. So ya, persiapin mental ya kalau memang mau lanjut sekolah di Australia. Ya, jadi memang yang terpenting adalah teman-teman mesti nyiapin bahasa Inggris. Itu nomor Ya. 1. Ya, benar. Jadi bahasa Inggris itu harus dilatih sehari-hari. Banyak baca. Ya. Kemudian kalau misalnya nonton film, subtitlenya di off-in. Ya. Terus kalau misalnya tertarik untuk ke Australia, itu harus diingat bahwa Australian accent itu beda. Bener banget, bener. Jadi Australian accent beda dengan British accent, American accent. Ya, beda jauh. Itu harus dibiasakan. Jadi mulai sering streaming Australian radio, Ya. at least untuk melatih Benar, untuk mulai telinga ya. Betul. Kemudian selain bahasa Inggris juga IPK. Jadi IPK itu at least nggak harus selalu 3,5, tapi yang pasti at least 3,25 itu sudah minimum. Oke, 325 ya. Ya, itu untuk penerimaan yang regular. Tapi kalau misalnya mau ambil beasiswa, biasanya mereka minta lebih tinggi. Oke, terus apa lagi C yang mau di sharing sama mereka? Jangan mudah menyerah. Jadi kalau misalnya apply sekali nggak dapet, Ya, belajar dari pengalaman itu. benar. Gitu ya. Karena kan memang ribet. Namanya kita mau meminta untuk dibiayain, otomatis harus ribet. Dari sisi kita ribet karena mesti nyiapin essay, Ya. mesti nyiapin semua harus dalam bahasa Inggris. Kemudian kita harus menyiapkan waktu dan uang dan juga tenaga untuk belajar IELTS, Ya, gitu benar. kan? Ya. Karena harus tes juga gitu. Jadi biasanya kalau untuk
beasiswa yang dari kampus itu mereka sudah tidak mau lagi ada syarat yang belum terpenuhi. Jadi IELTS sudah harus minimum 6,5, akademik IPK-nya harus berapa dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya kayak Australia Award atau LPDP itu mereka masih memberikan bantuan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mesti dibedakan. Oke, ada lagi nggak, Ceh? Kayaknya itu aja sih. Itu aja, karena kita bakalan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah banyak banget dikirim, dan ini bakalan banyak banget yang bakalan kita bahas.